Kamu memang benar-benar. Saya sudah bilang lepasin anak saya, tapi malah kamu ajak nikah. Kamu memang perempuan pembawa malapetaka. Saya sumpahin kamu. Kamu nggak akan bisa menikah selamanya. Lihat deh, perempuan yang saya bilang pembawa malapetaka itu. Anak saya sudah jadi korbannya loh sampai sekarang. Saya tuh nggak terima kematian anak saya. Ibu lihat kan sekarang? Aku bisa buktiin kalau aku itu bukan perempuan pembawa petaka. Buktinya sekarang aku bisa nikah. Terserah kamu, tapi lihat saja. Suami kamu itu juga bakal meninggal. Kamu akan menyusul mati. Paul tuh pasti nggak ada di rumah. Dia pasti kabur sama ibunya. Nggak mungkin lama Mas Paul kabur sama ibunya. Apalagi kan kita baru beli rumah. Masa tua nanti kita. Terus sekarang dia kemana? Tamu-tamu udah banyak yang berdatangan. Penghulu juga udah nggak sabar. Halo? Ibunya juga paling belum pulang dari luar negeri. Paul? Kalau Paul pergi pasti pintu dikunci, ya kan? Iya bener Om. Saya sependapat sama Nadia. Paul nggak mungkin pergi begitu aja. Ayo kita lihat. Paul? Mas Paul! Mas di mana Mas? Saya lihat ke atas. Aku cari sebelah sana ya. Paul? Mas! Mas Paul! Kenapa kamu gak datang ke pernikahan kita? Kamu tuh sebenarnya di mana sih Mas? Padahal kan awalnya kamu yang yakinin aku Mas. Mama kamu kenapa? Gak tahu Om, tiba-tiba Mama teriak. Ma? Kenapa Ma? Apa? Itu! Paul? Nat, tunggu. Aku bukan seorang pria yang kamu harapkan. Tapi aku janji, aku bakalan bahagiain kamu. Kalau kamu beri aku kesempatan, maukah kamu menikah denganku? Maaf Paul, bukannya aku gak mau, tapi aku masih trauma. Aku belum bisa lupain Adrian yang meninggal ketika kita mau menikah. Apa hubungannya sama aku, Nat? Aku gak akan kenapa-kenapa kok. Gak usah dengerin kata orang, Nat. Semua yang terjadi sama kamu murni takdir. Omong kosong juga. Kalau ada orang yang bilang bahwa orang yang menikah sama kamu itu pasti celaka. Tapi buktinya semua jadi kenyataan. Aku gak mau kamu kenapa-napa, Paul. Nat, kamu percaya sama aku ya. Semua akan baik-baik aja kok. Kamu mau kan? Gak mungkin, ini gak mungkin. Gak mungkin. Mama jawab aku, ini gak mungkin, Kak. Ma, ini gak mungkin, kan, Ma. Kamu udah janji gak kenapa-napa, Mas. Jadi bagaimana kronologinya Pak? Saya Nadia dan Bu Ros datang ke sini untuk cari Paul Pak. Karena Paul nggak kunjung datang di acara pernikahan dia. Dan setelah kita datang ke sini kita menemukan Paul sudah ngambang di kolam ini. Jangan tinggalin ibu, Nak. Kamu memang benar-benar. Saya sudah bilang lepasin anak saya, tapi malah kamu ajak nikah. Kamu memang perempuan pembawa malapetaka. Saya sumpahin kamu. Kamu nggak akan bisa menikah selamanya. Kamu mau ikutin kata aku. Kenapa sih? Udah bilang sama kamu buat gak nikahin aku. Tapi kenapa kamu malah nekat nikahin aku? Kayaknya bener kalau aku itu perempuan pembawa petaka. Maksud kamu apa? Mana ada orang pembawa petaka? Ingat, Allah itu maha penyayang dan pengasih. Kamu harus lupakan omongannya Bu Hani. Gimana hubungan Mama sama Om Karman? Tumben, kamu nanya hubungan Mama sama Om Karman. Sebaiknya Mama segera nikah sama Om Karman, Ma. Enggak. Mama nggak akan nikah sama Om Karman sebelum kamu nikah duluan. Mama akan pegang janji Mama. Maaf, Ma. Tapi aku gak akan pernah nikah. Jadi lebih baik Mama nikah duluan aja sama Om Karman. Nadia, kamu
Kamu jangan ngomong gitu. Kamu nggak boleh putus asa. Mama ingatkan, Ma. Paul itu bukan orang pertama, Ma. Sebelum itu, Ma, ada orang yang mau nikahin aku, tapi apa, Ma? Dia juga ikut meninggal, Ma. Ya sih, maaf. Bisa dipastikan pengantin prianya sudah sampai mana? Setengah jam lagi saya harus ke pernikahan selanjutnya, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa benar ini acara pernikahannya Adrian dengan Nadia? Iya betul, ada apa ya Pak? Sepertinya acara pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan. Kenapa Pak? Terjadi sesuatu dengan calon suami Anda. Pak, ini sebenarnya apa yang terjadi? Pak, itu calon suami saya, Pak. Untuk sementara, penyidik menyimpulkan bahwa saudara Adrian tertidur di dalam mobil dalam keadaan AC mobil yang menyala. Sehingga beliau meninggal akibat keracunan AC yang bocor. Apa kamu percaya kalau kamu membawa petaka? Itu semua sudah suratan takdir. Tapi kenapa selalu aku? Aku juga capek, Ma. Percayalah Nadia, mau itu dengan kamu atau bukan, Adrian dan Paul tetap akan berpulang. Kamu harus berbaik sangka sama Allah. Sebentar, Ma. Halo? Halo? Siapa Nadia? Gak ada jawaban, Ma. Nggak diangkat. Oh, kenapa sih ini mobil? Ma, Kamu Nadia kan? kamu Ridwan teman kuliah aku kan? Iya. Tadi aku lihat kamu kayak kebingungan gitu, makanya aku balik lagi. Mobil kamu mogok ya? Iya nih mobil aku mogok, tapi aku juga nggak tahu sih kenapa. Aku juga udah teleponin bengkel nggak diangkat-angkat lagi. Ya udah coba aku cek ya. Kamu bisa benerin mobil? Bisa dong. Aku kan montir panggilan sekarang. Ya udah, silakan boleh. Ya. Nat, keluar coba di starter. Oke. Bisa. Ya ampun. Awas hati-hati. Awas. Ini ada tisu buat kamu. Tuh kan kotor banget tangannya. Iya, nggak apa-apa. Nih. Kasih ya. Aku juga yang terima kasih. Coba aja kalau kamu nggak lewat sini, aku udah nggak ngerti lagi deh aku kayak gimana. Untung aja ada kamu. Sama-sama. Yaudah kalau gitu aku pamit ya. Sebentar. Aku boleh minta nomor telepon kamu nggak? Maksudnya kalau misalnya mobil aku mogok lagi, aku kan bisa hubungin kamu. Males ah. Manggilnya cuma hanya benerin mobil doang. Ngapain coba? Nanti kalau misalnya aku hubungin kamu tanpa ada hubungannya sama mobil, ada yang marah lagi. Ya elah, aku belum punya pacar loh, Nad. Jangan-jangan kamu tuh yang udah punya pacar, makanya kamu nggak mau nelpon aku. Siapa bilang? Kamu sotoy banget deh. Aku juga belum punya pacar kok. Yang bener. Iya. Yaudah ini jadi gimana? Aku boleh minta nomor telepon kamu nggak? Boleh. Nadia, aku nggak ngira bakalan ketemu kamu lagi di sini. Dia makin cantik aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu apa? Kamu ojol bukan? Bukan Bu, saya temannya Nadia. Oh, saya pikir ojol. Tapi kok keren banget ya. Ibu mah bisa aja. Ridwan, kamu di sini? Iya Nad, kebetulan kerjaan aku dekat dari rumah kamu, jadi aku sengaja datang ke rumah kamu. Ya udah, kalau gitu kita ngobrol di dalam aja yuk. Enggak Bu, saya masih ada kerjaan lagi. Kalau gitu saya langsung pamit ya Bu. Martabak buat kamu. Makasih. Yaudah kalau gitu, Ibu, Nat, aku permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu bukannya teman kamu si Ridwan yang dulu suka teleponin kamu waktu kamu kuliah? Emangnya kenapa sih, Ma? Udah deh, Ma. Nggak usah mikir macem-macem. Apa sih, Aku tadi lihat sosmed kamu. Terus di situ ada kamu di pemakaman. Yang meninggal siapa ya? Yaudah kalau nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Kok ngeliatin terus? Naksir ya? Kayaknya aku salah deh ngajakin kamu makan. Maksud kamu? Ya karena aku ngajakin kamu makan karena aku mau ngucapin terima kasih kamu udah bantuin aku benerin mobil dan gratis lagi. Makanya aku ngajakin kamu makan di sini, nggak lebih. Nggak lebih? Maksudnya gimana? Aku ada urusan. Tunggu Nat. Dari dulu aku suka sama kamu. Tapi aku sadar, minder. Kita beda kelas.
kamu udah cantik, kaya, sedangkan aku biasa-biasa aja. Apa sih kamu kok ngomongnya gitu? Lagian juga, aku emang lagi gak mau deket sama laki-laki manapun. Dan aku juga udah janji sama diri aku sendiri untuk gak nikah. Nadia, aku harus bisa dapetin hati kamu. Jadi, permisi. Kamu apa? Gak apa-apa. Lihat nih, itu loh perempuan yang saya bilang pembawa malapetaka itu. Anak saya sudah jadi korbannya loh. Saya tuh nggak terima kematian anak saya. Yang diceritain tadi itu, jadi dia ya Jeng ya? Ya, Bu, itu kan cewek membawa petaka. Iya sih, katanya cowok yang mau nikahin dia itu pasti meninggal. Ih, serem banget ya, Bu. Hai Nat, ada apa nih? Tiba-tiba ngajakin ketemu. Aku mau ngomong sama kamu. Kamu beneran cinta sama aku? Kalau ditanya cinta atau enggaknya, aku benar-benar cinta sama kamu. Dari dulu aku pengen memilikimu. Tapi ya, aku sadar diri dengan kondisi aku seorang montir. Kalau kamu serius sama aku, kita nikah. Kamu serius? Nikah? Kamu gak perlu takut. Kalau kamu gak punya biaya untuk pernikahan kita nanti, semuanya aku yang biayain, aku yang tanggung. Aku ada. Tabungan aku dari dulu. Tapi ya nggak banyak sih. Aku harus menikah supaya Bu Hani berhenti gosipin aku. Aku harus buktiin ke dia kalau aku pun bisa menikah. Tolong urus semuanya, jangan sampai ada yang kurang ya. Kamu tenang aja. Semua udah saya atur. Saya udah cek 2 kali. Mbak Tuti, tolong kamu urus orang-orang catering yang masak ya. Pasan, tugas kamu awasin tamu-tamu yang berdatangan. Jangan sampai bawa yang aneh-aneh. Siap, Bu. Ya, baik Bu. Siap. Pak. Bu. Jangan paniknya begitu. Kalau kamu sakit bagaimana? Kamu santai aja. Gimana aku bisa santai, Mas? Aku nggak mau pernikahan Nadia gagal untuk yang ketiga kalinya. Kan ada saya. Semua kan baik-baik aja. Kamu gak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Makasih udah nyelamatin aku. Maaf, aku bukan nyelamatin kamu. Aku nyelamatin pernikahan aku. Aku gak mau gagal lagi untuk ketiga kalinya. Bu, Ibu lihat kan sekarang? Aku bisa buktiin kalau aku itu bukan perempuan pembawa petaka. Buktinya sekarang aku bisa nikah. terserah kamu. Tapi lihat saja, suami kamu itu juga bakal meninggal. Sih dia ada di sini? Atau ini semua gara-gara ulah dia? Jangan susun kayak begitu. Kayaknya enggak nih. Soalnya semalam enggak ngeliat dia datang ke sini. Capek banget deh hari ini. Tapi emang capek banget sih hari ini. Hari ini aku bahagia banget. Kamu bahagia nggak? Iya, aku juga bahagia. Aku haus deh. Di sini ada minum gak ya? Kalau enggak, aku ambil aja. Sebentar. Kamu sini aja. Biar aku ambilin ya. Ini sayang. Ini. Abis ini aku mau langsung tidur ya. Ya udah nggak apa-apa. Aku paham kok. Tapi yang pasti sekarang aku adalah orang yang paling bahagia. Karena aku udah jadi suami kamu. Yaudah, aku mau ganti baju. Apa Nadia memang benar-benar mencintaiku? Kenapa dari semenjak ketemu sampai sekarang gerak-geriknya nggak nunjukin kalau dia cinta sama aku? Kenapa nih? Aduh! Untung sepi. Gak ada orang. Apaan nih? Kena ranjau paku lagi nih. Bocor lagi. Pas banget. Lah,
Kok didorong motor lu? Kenapa? Mogok? Bannya bocor, apes banget hari ini. Kena ranjau paku lagi. Lo ngapain kesini? Bukannya lo itu sudah nikah sama orang kaya? Masih aja kerja di sini. Kalau gua jadi lu, mendingan diem di rumah. Okang-okang kaki, kayak sarung lagi. Anget. Itu kan kalian. Saya ini laki-laki, udah jadi suami orang. Jadi harus kerja keras biar dapat penghasilan yang banyak. Ridwan. Assalamualaikum. Kamu kok bau banget sih, Mas? Habis dari mana sih? Namanya juga kerja di bengkel kan nggak mungkin bersih, pasti bau lah. Ya udah gimana di sana, Gi? Pakai parfum yang banyak biar wangi. Iya sayangku. Oh, Ridwan kok baru pulang? Iya bu. Kalian kenapa? Kok kaku sekali? Kalian kan suami istri. Iya pak, tadi mau mesra-mesraan tapi masih malu. Iya, kita nggak apa-apa kok. Aku juga cuma nyuruh Mas Ridwan mandi aja. Oh. Yaudah, mandi Gi, Mas. Biar aku siapin makan. Aku suruh Mbak Tuti. Iya sayangku. Kasih. Pak nih. Ada apa? Kecoa. Kecoa? Ini pasti ulahnya Mbak Tuti nih. Mbak Tuti. Ya Mbak Nadia? Ini pasti ulahnya Mbak Tuti kan? Ini kok bisa ada kecoa di situ? Enggak kok Mbak, saya nggak apa-apain Mbak. Saya masak seperti biasa kok Mbak Nadia. Udah. Gak usah ribut. Kita pesan makanan online aja, ya. Mbak Tuti, ini makanan berarti tolong dirapin aja. Iya Pak. Kok ada kecoa ya? Bisa-bisanya ada di makanan. Aduh! Aku bingung. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Kamu tidur di bawah ya? Kenapa? Kok aku suruh tidur di bawah sih sayang? Ya lagian kamu bawa oli. Kan aku udah mandi sayang. Ya tapi tetap aja. Pokoknya malam ini kamu tidur di bawah. Iya. Ternyata Nadia belum move on dari mantannya. Oh, Assalamualaikum. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu, bantu aku mempertahankan rumah tanggaku. Mas Ridwan! Kenapa Nadia? Lihat nih, lihat foto ini. Aku nggak tahu foto ini. Gak usah bohong deh Mas. Yang punya akses buat ke kamar kita tuh cuma aku sama kamu. Kan aku udah bilang sama kamu Nadia, aku nggak tahu foto ini. Lagian kamu kenapa nyimpan foto laki-laki lain? Terserah aku dong Mas. Ini rumah aku. Jadi aku terserah dong nyimpen apapun di rumah ini. Kamu tuh apa-apaan sih Mas? Ternyata Nadia belum move on dari mantannya. Mas, kalau kerja yang bener dong, malah ngelamun. Kapan beresnya mobil saya? Maaf ya Pak, ini saya kerjain Pak. Pak, maaf Pak. Bapak tunggu di ruang tunggu aja ya. Sebentar lagi mobilnya juga beres. Baik Pak. Ngelamun aja. Kamu ini gimana sih? Kalau mau ngelamun di rumah aja, jangan tempat kerja. Jak, Bos. bantuin dia nih. Ngelamun melulu. Siap bos. Ridwan. Kerja yang bener ngapa? Kalau begini, namain kerjaan gua. Tuh, kerjaan gua masih banyak. Ya, sorry. Kunci 15 ini. Cuci mobil Pak? Iya Mas. Pak, selesai belum cuci mobilnya? Maaf Mbak, sebentar lagi kok. Gimana sih Pak? Kan saya nyuruh udah dari tadi. Tunggu sebentar ya Mbak. Ini udah jam berapa? Udah cepetan deh. Sayang, udah, jangan marah-marah gitu dong. Nanti cantiknya luntur. Daripada kamu marah-marah, mendingan aku jalan yuk. Tenang aja sayang, aku udah mandi, udah wangi, udah ganteng. Aku udah pakai sabun, udah pakai shampoo sampai habis. Sampunya juga habis, sabunnya juga habis. Mau tahu nggak? Airnya juga ikut habis. Ayo ikut aku yuk. Mas, Ya, yang ini bagus nggak? bagus dong. Paling kamu yang make. Jangankan baju ini sayang, kain yang belum dijahit aja kalau kamu yang make, bagus banget. Aku mau ke toilet dulu ya. Sebentar aja. Tunggu ya. Waduh, mahal banget baju gini doang. Tapi nggak apa-apa, aku pasti akan beliin buat Nadia. Apapun caranya, aku harus bahagiain istriku. Kok ada badut sih di sini?
Mana serem banget lagi. Apalagi ada acara cosplay ya di sini. Apa sih tuh badut? Ya jelas deh. Nadia kenapa ke toiletnya lama ya? Apa aku susul aja? Gak ada siapa-siapa. Kamu akan menyusul mati. Jokernya hilang. Maksudnya apa dengan tulisan ini ya? Sayang, bikin kaget aja. Kamu dari mana aja sih? Tadi sebelum kamu kemari, aku tadi diajak sama badut main kartu. Tapi malah tulisannya, kamu akan menyusul mati. Apa sih mas? Orang nggak ada apa-apa, nggak usah halu. Lagian juga kayaknya di sini tadi ada acara cosplay gitu deh. Aku juga lihat kok. Makanya jadi cowok tuh nggak usah penakut. Udah yuk ah. Rosa, maukah kau menikah denganku? Menghabiskan masa tua kita bersama. Ma? Ada apa ini? Kok Om Karman megang kotak cincin gitu? Ini Om Karman mau ngelamar Mama. Tapi Mama mau minta restu dari kalian berdua dulu. Kalau tujuannya untuk ibadah, Ridwan setuju-setuju aja, Ma. Yang penting, Mama, Om Karman bahagia selalu. Ya aku juga setuju sih Ma. Apalagi kan Om Karman ini sering banget bantuin keluarga kita. Alhamdulillah, kalau kalian setuju. Tapi Ma, jangan lupa minta maharnya yang banyak. Biar nggak modal cinta doang. Ya udah Om, Mah, aku mau ke kamarnya mau istirahat. Permisi. Ma, Om, saya pamit dulu. Nadia, maksud kamu soal mahar itu apa? Ya kan kamu tahu, aku seorang montir biasa. Kan yang aku omongin juga sesuai fakta. Kan kamu sendiri yang ngajakin aku nikah. Walaupun selama ini aku sangat mencintai kamu, tapi aku sadar diri untuk melamar kamu. Kayak tadi ya, kamu ngajakin aku pergi, shopping, tapi malah aku yang masih bayar loh. Semua yang aku omongin, itu tuh fakta. Jadi gak ada salahnya kan? Dan sebenarnya aku juga nikahin kamu karena aku terpaksa. Aku tersinggung sama omongan Bu Hani. Karena dia bilang aku itu perempuan pembawa petaka dan gak akan pernah bisa nikah. Dan aku juga mau buktiin sama mereka kalau aku bisa nikah selamanya. Kamu akan tetap tidur di lantai dan gak akan pernah bisa dapetin hati aku. Ya kalau kamu gak kuat, ya silakan aja gugat pisah aku. Nah, aku capek, aku mau mandi. Mbak, Ibu sama Om Karman kemana ya? Kok nggak kelihatan? Ada lagi ngobrol di halaman belakang, Mas. Saya mau minta tolong, Mas. Gas di dapur mati, minta tolong dibenerin. Soalnya Pak Hasan lagi nggak ada. Saya cek sana ya. Alhamdulillah. Kok terkunci dari luar? Asal nggak dikunci. Ternyata bener kok. Tolong buka pintunya. Nadia, tolong buka pintunya. Tolong. Tadi pintunya terkunci. Kok kamu bisa masuk, Nadia? Mas, kamu kenapa sih, Mas? Kok bau gas kayak gini sih? Kenapa bilangnya kekunci coba? Dari tadi pintunya nggak kekunci. Apa jangan-jangan Mbok Tuti komplotan Joker itu? Udah Mas, ayo Mas. Mas. Udah 2 kali Mbok Tuti nyaris celakain aku. Lah, Pak Hasan, mobilnya kenapa, Pak? Ini Mas Ridwan, kayaknya kampas remnya tuh udah aus deh. Yaudah, Pak Hasan ke resepsionis ya, daftar dulu. Saya urus dulu mobilnya. Ya, makasih Mas. Sama-sama. Wan, bukannya itu supir istri lo? Ridwan. Udah kayak bosi sekarang. Sekarang aku perbaiki mobilnya Nadia. Gawat. Waduh. Hei Mas, gimana sih? Mobil saya mundur sendiri dan nabrak. Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Masnya harus tanggung jawab. Saya benar-benar nggak tahu, Pak. Tadi ini mobilnya mundur sendiri. Kamu pikir saya bodoh? Mana ada mobil mundur sendiri? Kamu tahu kamu harus ganti rugi. Ada apa ini? Ada apa? Kenapa jadi ribut-ribut kayak gini? Mobil yang habis diperbaiki sama masnya, mundur sendiri, nabrak lagi. Gimana sih kamu? Kenapa kerjaan jadi nggak pecus kayak gini? Kamu saya kasih peringatan. Biar harus ganti rugi semuanya. Aku dapat uang dari mana buat ganti rugi semua ini? Apa jangan-jangan selama ini yang teror aku itu Pak Hasan? Tapi kenapa? Tadi Pak Hasan dari mana aja? Ri,
Saya habis dari toilet Mas Ridwan. Kebetulan saya kebelet banget, mules. Kayaknya Pak Hasan nggak mungkin bikin mobil jalan sendiri. Gimana mobilnya, Mas? Berhubung kamu lagi kena SP, biar montir lain aja yang ngerjain. Iya, Pak. Gimana caranya aku dapetin uang buat ganti rugi di bengkel? Baru pulang, Ridwan? Ridwan? Kok mukanya lesu begitu? Ya. Tadi ada masalah di bengkel habis nabrak. Mau nggak mau Om, jadi saya harus ganti rugi mobil Om. Om belum bisa bantu, Ridwan. Karena Om juga lagi kumpulin uang buat biaya pernikahan. Om doain, biar masalah cepat selesai. Nanti saya cari uang ke tempat yang lain aja Om. Kalau boleh tahu, kerja Om apa ya Om? Nggak beda jauh lah sama kamu. Om pamit dulu. Iya. Pekerjaannya Om Karman nggak beda jauh sama aku. Sen, itu kamu pakai masker apa? Wajah kamu pada hitam semua itu loh. Hitam? Iya, itu pada hitam banget. Iya lagi, Mas. Ini kenapa maskernya jadi hitam kayak gini? Pasti ulahnya Mbak Tuti. Mbak Tuti! Mbak Tuti, sini cepetan! Ya, Mbak, ya. Sini, Mbak. Ini, Mbak. Ini airnya, Mbak. Mbak Tuti, ini pasti semua ulah Mbak Tuti, kan? Maksud Mbak Nadia apa ya? Jadi Mbak nggak usah ngeles. Ini muka aku tuh jadi gatal, jadi perih, jadi panas, tau nggak? Pasti Mbak Tuti nyampurin sesuatu kan ke masker aku, iya kan? Oh ya udah, kalau gitu mulai detik ini Mbak Tuti aku pecat. Mbak Nadia, saya bersumpah saya nggak melakukan hal ini, Mbak. Tolong jangan pecat saya, Mbak. Saya itu sudah menganggap Mbak Nadia itu seperti keluarga saya sendiri, Mbak. Saya kan kerja di sini udah lama, Mbak. Tolong jangan pecat saya ya, Mbak. Soalnya saya kan harus membiayai sekolah anak-anak saya, Mbak. Sayang. Yaudah, kita kasih kesempatan buat Mbak Tuti. Yaudah Mbak, tolong bersihin ya. Gatal tahu nggak? Panas. Oh, tadi ini panas ya. Terus siapa pelakunya sebenarnya? Kalau bukan Pak Hasan sama Mbak Tuti? Sekarang kamu nggak bisa lolos lagi. Ya! Ya ampun Pak Hasan. Mas Ridwan, Pak Hasan, Mas. Pak Hasan. Kok mukanya ditutupin kayak gitu? Maaf, Mas Ridwan. Tadi saya muter-muter jaga, kebetulan udaranya dingin. Terus saya tutupin aja muka sama badan saya kayak gini. Hah? Mamaku cantik banget sih kalau kayak gini, kayak anak ABG. Ih, Nadia kamu bisa aja. Aduh, saya kelupaan ambil jas. Ada di mobil. Saya ambil dulu ya. Sebelum ijab, ada yang mau saya bicarakan, boleh? Ya, boleh Pak. Silakan. Ridwan, kamu tolong ambilin jas di mobil ya. Soalnya sebentar lagi akadnya mau berlangsung, Mas Karman pasti masih lama. Ya, Ma. Ridwan ambil dulu ya, Ma. Ya. Itu kan mobil Om Karman. Jauh banget parkirnya mobil Pak Karman. Ini kan kamu akan menyusul mati. Oh, aku harus kasih tahu Nadia nih. Apa ya? Gak bisa kebuka. Kelas lagi pintunya. Tolong! Aku harus tahu Nadia nih. Semoga nyokap lo bahagia sama pernikahan ini. Ya ampun, tadi gue lihat nyokap lo sumpah cantik banget. Yaudah, nikmatin pestanya, jangan sungkan-sungkan lo. Iya. Suami kamu mana sih dari tadi? Udah gak tahu, tadi kan katanya ngambil jas, tapi lama banget. Aduh, kemana sih Ridwan? Ini acaranya udah mau dimulai lagi. Yaudah, aku coba telepon ya. Iya kan? Ternyata dari tadi Mas Ridwan nelponin aku tapi gak keangkat. Yaudah aku cari dulu aja kali ya. Mama lanjutin aja akad nikahnya. Papa Mulu, ijab kabulnya dilanjutin aja dulu ya. Saya nggak bisa melanjutkan acara ini. Saya batalkan akad nikah ini. Mas gimana sih Mas? Jangan bercanda deh, acara sakral kayak gini. Mas Karman! Om Karman! Mas Karman! Om Karman mau kemana, Mas? Mas Karman! Om Karman mau kemana, Mas? Mama! Tolong pegangin mama saya. Saya titip mama saya ya. Om Karman! Om Karman tunggu. Om kenapa sih Om? Om Karman kenapa ninggalin mama? Kenapa Om Karman ngelakuin ini di hari bahagianya mama Om? Kenapa Om? Emang apa salah mama?
Tapi ini semua salah kamu. Maksudnya apa sih Om? Ngomong sama aku Om. Emang salah aku apa? Om! Tolong! Buka pintunya, tolong! 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 Gimana Pasan? Ayo keluar Mas. Ayo cepat. Mas, ayo Mas. Awas hati-hati Pasan. Iya. Mas, ayo Mas. Awas hati-hati. Saya tadi minta Bu Ani untuk bantu bukain pintu mobil ini, Mas. Iya, tadi saya lihat kamu masuk mobil itu. Tapi udah lama banget kamu kok nggak keluar-keluar. Makasih ya Bu Ani. Tapi Ibu kok mau nolong saya? Tapi kan Ibu benci sama istri saya. Saya memang benci sama Nadia. Tapi sekarang saya sudah tahu kalau bukan Nadia yang sudah membunuh Faul. Faul tanpa sengaja tercebur ke kolam renang setelah bertengkar dengan Pak Karman. Pak Karman bertengkar? Iya, setelah kematian Faul, semua CCTV di rumah saya mati. Bahkan semua data keamanan juga terhapus. Tapi saya tetap berusaha mencoba mencari bukti. Akhirnya saya menemukan semua bukti kejadian itu terdapat di HP saya yang lama. Setelah saya berikan kepada asisten rumah tangga saya yang lama. Ibu, Bu, Bibi, Bu, sengaja saya susulin Ibu. Ibu pasti dari makam Mas Paul kan? Iya Bu, ini Bibi menemukan ada sesuatu di HP ini. Bibi ini kenapa? Muka Bibi kok kelihatan seperti orang ketakutan kayak gitu? Ini Bibi menemukan ada rekaman CCTV Mas Paul. Bi, ini kan HP yang sudah saya berikan sama Bibi. Coba Ibu lihat. Paul, dengerin saya, Paul. Enggak, Om, cukup, Om. Lepasin, Om. Paul, lepasin, Om. Tarik, Paul. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Paul. Kita harus cari Pak Karman dan minta penjelasannya. Itu Pak Karman. Tangkap Pak Karman. Pak Karman. Berhenti, Om! 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 Tunggu, Om! Pegang tangan Om! Om Karman! Pegang tangan saya, Om! Pegang, Om! Om Karman! Om! Sini Om! Pegang tangan aku! Ayo Mas! 1, 2, 3! Nadia, berikan. Cukup. Saya akan pergi selamanya. Saya harus cerita ini semua sama kamu. Gina? Gina? Gina, kamu kenapa? Ini orang-orang pada kemana? Kok bisa sampai kayak begini? Jantung kamu kambuh lagi. Ya. Adrian ngebatalin pernikahannya Pak. Dia pergi buat perempuan lain Pak. Saya sakit hati sama Nadia. Dia udah merebut Ardian, calon suami Gina, anak saya. Apa nih? Lepasin! Ardian, tolong ikut saya, Ardian. Saya udah putus dari Gina. Gina butuh kamu. Saya juga nggak cinta sama dia. Saya mau nikah sama perempuan lain, Om. Saya udah gak ada urusan lagi sama dia. Dia cinta sekali sama kamu. Ardian, tolong. Saya minta tolong nikahi Gina. Nggak dengar saya bilang apa? Hah? Om, sekarang mau pergi? Atau saya panggil security? Gina. 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 Gina bangun, nak. Gina bangun, nak. Gina bangun, sayang. Gina. Gina bangun. Gina bangun, sayang. Jangan tinggalin Papa, Gina. Gina bangun, nak. Bangun, sayang. Paul. Om Karman? Om ngapain kesini? Saya datang sini cuma mau bilang sama kamu, tolong batalin pernikahan kamu sama Nadia. Batalin pernikahan? Om bercanda? Pernikahan saya besok, Om. Dan ngapain juga saya batalin? Saya sayang dan cinta sama Nadia, Om. Cepat batalin pernikahan kamu sama Nadia. Paul, saya mohon, Paul. Ini demi kebaikan kamu. Kamu harus batalin pernikahan kamu sama Nadia. Kalau nggak, kamu akan celaka. Enggak, Om. Oh, nggak ada yang bisa batalin pernikahan saya sama Nadia. Termasuk Om Karman. Paul, kamu harus dengar saya, Paul. Batalin pernikahan kamu. Cukup, Om. Lepasin tangan saya, Om. Kamu. Tolong! Saya nggak tahu kalau ternyata Paul nggak bisa berenang. Om! Tolong! Om Karman! Tolong! Om Karman, tolong! Saya sama sekali nggak pernah bermaksud untuk melukai Adrian dan juga Paul. Hanya mau menakuti mereka agar mereka tidak perlu menikah sama Nadia. Dan semua yang terjadi sama mereka, mungkin memang Nadia memang pembawa petaka.
kondisi kayak gini, kamu bisa-bisanya ngomong sama Nadia. Tapi memang itu yang terjadi. Kamu sendiri mau kejatuhan lampu, ya kan? Ada kecoa di makanan kamu. Di dapur ada bau gas. Tolong, pintunya! Dan itu semua bukan saya yang melakukan. Saya nyamar jadi badut hanya untuk nakut-nakutin Nadia. Saya nggak mau Nadia pernah menikah sama seperti anak saya, Cina. Om, udah Om, jangan banyak bicara, Om. Gak akan pernah menikah selamanya. Itu yang saya mau. Tapi kenapa Om gak pernah cerita sama aku tentang ini? Kenapa Om berprasangka kayak gitu sama aku, Om? Aku sama sekali gak punya niatan buat ngerebut Adrian dari Gina, anak Om. Enggak, Om. Om Karman, pegang tangan aku yang kuat, Om. Om Karman, pegang. Om Karman. Om Karman. Maafin aku ya Mas, aku banyak banget salah sama kamu, terutama tentang pernikahan kita. Dan setelah semuanya terjadi, mulai sekarang kamu boleh ninggalin aku Mas. Walaupun sekarang Om Karman udah gak ada, tapi aku takut Mas. Aku takut sesuatu terjadi sama kamu dan bahkan merenggut nyawa kamu Mas. Takdir, jodoh dan rezeki itu sudah diatur sama Allah. Kita tidak bisa mendahului kehendaknya. Walaupun waktunya aku sudah meninggal, aku lebih tersiksa. Sisa hidupku tanpa kamu. Aku rela kalau aku meninggal dalam pelukanmu, walaupun maut mengincarku. Mama juga meminta maaf ya. Setelah dipikir-pikir, Mama udah bahagia dengan keberadaan kamu di sisi Mama. Apalagi sekarang sudah ada Ridwan sebagai menantu Mama. Mama ingin menghabiskan waktu bersama kalian dan cucu-cucu Mama. Mama nggak akan menikah lagi. Cinta terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya. Oh.